Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan juga diterima amal ibadah puasanya oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, tinggal menghitung hari ya. Kita akan menorehkan sebuah sejarah baru bagi penyiaran televisi di Indonesia. Setelah 60 tahun sejak pertama kalinya mengudara menggunakan siaran analog, pada tahun ini akan berpindah ke siaran digital, tepatnya tanggal 30 April 2022 mendatang. Untuk migrasi siaran ke digital atau analog switch off, tahap yang pertama akan dilakukan pada 166 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Semoga dalam prosesnya tidak terkendala oleh suatu apapun dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya sebelum proses analog switch off atau migrasi siaran berlangsung nanti, pihak penyelenggara siaran atau MUX telah melakukan simulcast hingga analog switch off dilakukan nantinya. Di mana tujuan dari simulcast ini untuk melakukan siaran uji coba siaran digital dengan bersamaan siaran analog. Meskipun dalam keberjalanannya ada beberapa penyelenggara siaran atau MUX menonaktifkan siaran analognya sebelum secara resmi siaran analog dinonaktifkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sebelum atau selama proses simulcast berlangsung, masih banyak sekali dijumpai masalah-masalah dalam penerimaan siaran digital, baik menggunakan STB atau set-top box digital TV ataupun TV digital, seperti siaran yang patah-patah, sedikit channel, dan siaran yang hilang-hilangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi yang sangat penting bagi teman-teman sekalian, teruntuk yang mengalami hal-hal tersebut. Setidaknya ada 6 penyebab yang membuat siaran digital menjadi patah-patah dan ngadat seperti kaset rusak. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, penggunaan antena indoor dan juga bahan material bangunan. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam siaran televisi, terutama TV digital, adalah antena TV-nya. Antena merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam penerimaan siaran digital. Jenis dari antena TV sendiri ada 2 macam, yakni indoor dan outdoor. Dalam hal ini adalah antena indoor. Dalam hal ini adalah antena indoor. Dalam penerimaan sinyal digital, antena indoor dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya penghalang yang ada di sekitar antena indoor tersebut, seperti tembok, lemari, dan yang lainnya, sehingga penerimaan sinyalnya tidak begitu kuat. Terlebih, material-material bangunan yang digunakan itu sangat kompleks dan juga tebal, dan sehingga mudah terjadi masalah dengan sinyal seperti patah-patah, hilang, dan juga channel yang didapatkan lebih sedikit. Selain faktor tersebut, juga faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kinerja dari antena indoor ini. Penyebab yang kedua yaitu adanya jaringan listrik PLN di sekitar rumah. Jaringan kabel listrik di depan rumah atau di samping rumah terkadang membuat sinyal TV terputus-putus atau ngadat seperti kaset rusak ya teman-teman sekalian, terutama kabel sutet atau jarum listrik dengan tegangan tinggi. Ini sangat berpengaruh terhadap sinyal TV digital. Hal tersebut karena adanya arus listrik yang tinggi mempengaruhi frekuensi dari sinyal TV digital ataupun kinerja antena yang terganggu dengan adanya arus tinggi tersebut. Penyebab ketiga yaitu adanya barang elektronik di rumah. Barang elektronik ini tentunya bukan saat tidak aktif ya teman-teman sekalian, melainkan saat aktif. Tidak hanya arus listrik tinggi saja yang mempengaruhi sinyal TV digital yang menjadikan siarannya seperti kaset rusak, bahkan hilang-hilangan. Ternyata kinerja dari barang-barang elektronik lainnya yang biasa dipakai di rumah juga mempengaruhi sinyal dan kualitas siaran loh, seperti blender, microwave, mixer, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi jika antena yang digunakan menggunakan antena indoor, sehingga siaran atau
daya tangkapnya terpengaruh oleh kinerja dari alat-alat elektronik lainnya. Untuk pencegahannya bisa digunakan secara bergantian ya. Jadi ketika menggunakan alat elektronik, ya TV-nya dimatikan ataupun sebaliknya, TV-nya dinyalakan, maka alat elektroniknya dimatikan atau dinonaktifkan. Nah, untuk mengurangi terjadinya gangguan dari alat elektronik tersebut. Penyebab yang keempat yaitu pepohonan dan gedung tinggi. Pepohonan atau gedung tinggi seringkali menjadi persoalan terhadap siaran TV digital, teman-teman sekalian. Karena sinyal yang diterima oleh antena dari pemancar TV terdekat terhalang. Mungkin jika pohon atau gedungnya hanya satu atau dua tidak begitu berpengaruh. Namun jika banyak dan menjulang tinggi akan menjadi masalah tersendiri terhadap kualitas penyiaran. Ya, teman-teman sekalian, untuk penyebab yang kelima yaitu adanya pesawat terbang atau mobil lewat. Tidak hanya pepohonan dan gedung tinggi saja yang menghambat penangkapan sinyal digital dari pemancar ke antena, pesawat terbang yang lepas landas juga sangat berpengaruh terhadap daya tangkap siaran digital. Hal ini karena adanya tubrukan atau benturan frekuensi ke pesawat. Jadi siaran terjadi kelebihan frekuensi atau multipad. Nah, apalagi untuk rumah yang dekat dengan bandara dan sedangkan antenanya berada di dalam rumah atau indoor. Selain pesawat, mobil lewat di depan rumah juga sangat berpengaruh terhadap sinyal TV digital, menjadi siaran patah-patah dan juga kabur, teman-teman sekalian. Selain 5 penyebab tadi, ada juga penyebab lainnya, yaitu penyebab yang terakhir, yaitu adanya tower BTS atau menara BTS, baik itu 4G LTE maupun 5G. Ini akan menjadi masalah jika frekuensi 700 MHz dikembalikan ke pemerintah dan digunakan untuk seluler 4G maupun 5G. Jadi, siaran di channel 40-an ke atas rentan intervensi sinyal BTS. Apabila teman-teman berada di lokasi dekat tower BTS seluler, ciri khas dari intervensi ini adalah gambar yang pixelet atau cokot-cokot dengan jeda yang teratur, misal 10 detik atau 30 detik sekali. Ini menandakan ada pancaran liar dari perangkat BTS yang bocor. Ya, teman-teman sekalian, jadi itu 6 penyebab sinyal TV digital menjadi patah-patah ya, ataupun ngadat seperti kaset rusak, teman-teman sekalian. Demikian info yang singkat ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian dalam bersiap menghadapi analog switch off mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.